Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan kode yang ada di depan layar, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kodratul Safri, NIM C789 2020 01068, Prodi PTI kelas B. Langsung saja saya akan menjelaskan file koneksi.php. File koneksi adalah sebagai penghubung atau jembatan antara file-file yang lain, file database ke basis data. Variabel hostname atau localhost adalah kunci ketika kita ingin masuk ke database kita. Variabel username atau root kunci kedua SQL from atau untuk login ke MySQL server. Variabel password atau kosong. Variabel database akademik, nama database yang ingin kita akses. Koneksi perintah membuat koneksi ke MySQL server atau mengakses kunci-kunci di atas. Logika if mengecek status koneksi, kalau tanda seru berarti koneksi gagal. Selanjutnya saya akan menjelaskan file tambah mahasiswa.php. Diawali dengan tab PHP buka dan diakhiri dengan tab PHP tutup, yaitu if iset variable post button submit, yaitu perintah untuk mengecek apakah tombol button submit sudah ditekan apa belum. Perintah untuk mengecek yaitu perintah post di tabel box isi dan tabel box, yaitu data yang kita buat di file database kita. Di filenya terdapat nama mahasiswa, alamat, prodi, dan handphone. Setelah kita mengecek tombol button submit sudah ditekan, maka kita akan mengambil empat nilai, yaitu txt nama mahasiswa, txt alamat, txt prodi, txt handphone. Kemudian dipindahkan ke txt nama mahasiswa ke variabel nm mahasiswa. Txt alamat dipindahkan ke variabel alamat. Txt prodi dipindahkan ke variabel prodi. Txt handphone dipindahkan ke variabel handphone. Include atau koneksi.php menjembatan atau menghubungkan SQL service atau file database yang kita buat. Jika sudah, maka 4 file data yang kita tampung akan dikirim ke database dengan perintah SQL atau insert into values berdasarkan nilai variabel nama, variabel alamat, variabel prodi, dan variabel handphone. Jika sudah, maka perintah MySQL query untuk mengeksekusi perintah yang telah kita tambah. If jika perintah berhasil dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan data user berhasil disimpan. Else atau sebaliknya, jika perintah gagal dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan perintah data user gagal disimpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan file ubah mahasiswa.php. Diawali dengan tab PHP buka dan diakhiri dengan tab PHP tutup. Include atau koneksi.php, jembatan atau penghubung ke SQL server. Mengecek apakah tombol button submit sudah ditekan atau belum. Setelah kita mengecek tombol button submit sudah ditekan, maka kita akan mengambil 4 nilai, yaitu nama mahasiswa, alamat, prodi, handphone. Setelah itu data ditampung ke variabel baru, txt nama mahasiswa kita tampung ke variabel nm mahasiswa, txt alamat kita tampung ke variabel alamat, txt prodi kita tampung ke variabel prodi, txt handphone kita tampung ke variabel handphone. Mengganti atau memperbarui data baru pada tabel mahasiswa dan setting atau mengubah ulang data txt mahasiswa ke variabel nama, txt alamat ke variabel alamat, txt prodi ke variabel prodi, txt handphone ke variabel
handphone dan di mana ID-nya sama dengan dan di mana ID-nya sama dan ID yang sudah diatur atau ID sesuai ID yang ditetapkan. Setelah itu kita akan membuat perintah SQL. Setelah itu kita perintahkan MySQL query untuk mengeksekusi perintah yang kita buat, bertujuan untuk mengecek apabila perintah yang kita eksekusi sudah dieksekusi atau belum. If atau variabel hasil mengecek hasil. Jika perintah berhasil dieksekusi, maka perintah echo akan menampilkan pesan data mahasiswa berhasil diubah. Else atau sebaliknya, jika perintah echo gagal dieksekusi, maka perintah echo akan menampilkan pesan data mahasiswa gagal diubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan file hapus mahasiswa.php. Diawali dengan tab PHP buka dan diakhiri dengan tab PHP tutup. Include atau koneksi.php, jembatan atau penghubung ke SQL service, memanggil ID, kemudian ditampung atau disimpan sementara di variabel. Menghapus data dari tabel mahasiswa berdasarkan nilai ID sama dengan variabel ID. Mengeksekusi perintah MySQL query untuk mengeksekusi perintah yang telah dihapus. Jika if perintah berhasil dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan data mahasiswa berhasil dihapus. Else atau sebaliknya, jika perintah gagal dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan data mahasiswa gagal dihapus. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang koneksi, tambah, ubah, hapus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.